Halo kawan loser, kita tiba di pintu masuk Taman Nasional Gunung Loser. Saya Fitri akan memandu bersama dengan teman-teman kita dari HPI. Ada Bang Amrin, Bang Jaka. Ayo Bang Cepedi. Oh Ari, Bang Ajat, Bang Ajat, Ajat, Bang Ajat, Irfan. Kita akan jalan-jalan ke dalam Taman Nasional Gunung Loser. Pastikan untuk terus bersama kita. Ye, semangat. Jadi kita perjalanan menuju Trail 14 yang merupakan pintu masuknya ke Taman Nasional Gunung Loser. Ini ada bersama saya Bang Amrin, pemandu dari Bukit Lawang ya. Ya. Lebih tepatnya mungkin bisa perkenalkan nih Bang Amrin. Halo, my name is Amrin. Oke. Nama saya Amrin, tapi dipanggil di sini Amin. Oh gitu. Iya, jadi banyak yang bingung juga ya kan kenapa gitu. Apa semua pemandu pakai nama beken gitu ya Bang ya? Iya, kita ada nama bekennya di sini. Oh tiap Panggilan, pemandu. nickname-nya ada. Iya. Jadi ya nama saya Amrin, umur saya 31 tahun. Saya punya anak 2. Oke, berarti nggak single lagi nih Bang Amrin nih. Single parent tapi Bu. Oh single parent. Oke ya. Ya, saya saat ini tinggal juga di Bukit Lawang dan menjabat sebagai Ketua HPI Tamu Wisata Indonesia DPC tingkat 2. Ya, jadi saat ini kita nemani Bu Fitri mau jalan-jalan ke perbatasan Taman Nasional, dan sekarang kita udah ada di perkebunan masyarakat, yaitu perkebunan Rambung. Di perjalanan sekitar 300 meter atau 400 kita nanti sampai ke perbatasan Oke. nasional. Jadi kalau kita sepanjang kayaknya ini harum durian nih. Ya, ini masih buah ujungnya deh nih Bu. Oh. Ujung buah semua tuh. Jadi kalau misalnya pengunjung nih bisa nggak sih menikmati Itu Bu, dulunya pohon tuh. durian mana? Ya. Oh. Nah, Bisa, jadi kira-kira pengunjung bisa tuh oh, bisa makan kali. durian. Bisa. Karena kan juga durian kita nih khususnya Bawor udah terkenal Bu. Bedanya sama durian yang lain? Kalau kita di sini bedanya kita durian kampung Bu. Oh gitu. Yang masih original kampung daerah kita Kecamatan Bohoro. Masih asli. Rasanya Kalau rasanya bermacam-macam Bu. kayak nano dong. Iya. Pas. Ada yang pahit, ada yang manis. Tapi di sini terkenal durian tembaga Bu, yang Oh, warnanya macam emas gitu. macam emas. Iya. Di situ tipis, pahit, manis. Jadi kalau dari pemandu sini nawarkan paket apa aja tuh Bang? Oh, kita di sini pemandu khususnya yang di Bukit Lawang kita menawarkan, karena tamu-tamu datang kemari khususnya dia mau trekking kan Bu. Ya. Jadi kita jual, yaitu yang pertama memang trekking, melihat orang hutan di dalam kawasan. Yang kedua kita coba tawarkan macam ketangkahan, ke Brastagi, Lek Toba, ataupun ke Padang. Oh gitu. Ya, Kalau untuk Bukit Lawangnya sendiri Bang, paket yang ditawarin? kita banyak juga Bu, macam tour village, jalan-jalan kampung. Juga kita ada bed cave. Di sini gua kelawar. Juga kita ada Sungai Landak Bu. Oh gitu. Sungai Landak itu destinasi baru. Ya memang
baru-baru ini kena banjir bandang, tapi coba kita rintis lagi. Sana masih asri dan masyarakatnya masih kuat dengan tradisional. Jadi kalau untuk pakai trekking sendiri yang ditawarkan oleh Itu teman-teman Pitulawang tuh Bang, kayak gimana? kalau paket trekking itu dia banyak includednya gitu. Jadi bukan apa aja? hanya trekking aja. Oh ya? Apa Jadi, aja tuh? kita kan jalan sekalian melintasi yang macam penginapan, perkebunan masyarakat. Macam kita ini saat ini kan di perkebunan pohon karet. Nah ini nanti kalau kita jelasin apa sih kenapa masyarakat ini mau tanam pohon karet atau ambil getahnya, itu nanti kita jelaskan. Nah Tanda banyak juga yang memotong pohon karet ini Bu, di replanting menjadi palm oil atau pohon sawit. Nah Iya. ini dia. Jadi ini sendiri Jadi, bisa jelasin nggak nih apa? oke. Ini yang selalu dicari masyarakat khususnya di Bukit Lawang. Jadi pada tahun 90-an atau 80-an hampir 80% masyarakatnya itu tanam pohon karet. Oh, kenapa tuh? Karena pohon karet ini produksinya masih mahal. Oke. Masih mahal dan juga memang agak susah, tapi fungsinya banyak. Salah satunya tuh apa ini yang buat ban ya? Buat ban, konsumsinya juga yang paling hebat Bu, dia bisa mengatasi semana polusi humanity di sini. Maksudnya contohnya kita bisa buat apa, pengaman pakai ini. Jadi kan ini solusi biar jangan banyak punya anak di Indonesia. Mendukung program Pak Harto dulu nih. Jadi Jadi apa ini tuh? makanya banyak masyarakat tanam pohon ini, Iya. pohon karet ini untuk gitu. program Berencana. keluarga berencana ya. Oke. Jadi ini yang dihasilkan dari Bukit Lawang khususnya. Jadi kalau untuk tanamannya sendiri ini punya masyarakat ya? Nah ini punya masyarakat Bu, ada juga dulu kemarin di tahun 90-an juga pemerintah seluruhnya ini yang pohon sawit sekarang ini dulunya ini pohon karet. Tapi karena kelamaan tahun berganti tahun harga produksi ini semakin lama semakin rendah. Oh, jadi masyarakat beralih tidak menanam lagi, Jadi berkurangnya. masyarakatnya pun coba tanam pohon sawit. Meskipun kita sebagai pemandu yang udah tahu sedikit banyaknya konservasi Bu, bahwasanya kalau pohon sawit itu kan memang dia menyerap banyak air dan oksigennya itu lebih banyak jauh pohon karet. Daripada sawit. Iya, tapi kan kebutuhan manusia ini untuk keluarga, untuk apa ini itu ya kan Bu. Jadi mereka memilih pohon sawit juga. Oke. Jadi ini umur berapa nih Bang kalau melihat dari apanya? Kalau ini sekitar umur 13 sampai ke 15 tahun. Jadi pohon karet ini setiap harinya masyarakat dia sebelum matahari terbit mereka udah start mulai potong ininya Bu. Gitu ya. Potong ininya, potong kulitnya. Potong kulitnya. Nah, dan juga harus profesional Bu. Kalau Oh gitu. enggak Jadi nggak bisa asal-asalan nih nggak bisa. motongnya. Asal-asalan nanti bisa jadi seperti ini. Oh gitu. Jadi dia motong ini harus jangan sampai kena tulangnya. Jangan sampai kena tulangnya. Jangan sampai terlalu dalam karena terlalu dalam dia jadinya seperti ini, nggak bisa dipakai lagi. Kalau ini kan masih bisa dipakai, ini kan udah 3 kali kupas dia Bu. Dan nanti ke bawah naik lagi dari atas. Jadi biasanya manen ini berapa lama ya mereka ambilnya? Manennya ini Penuh gitu, penuh ini berapa lama dia tergantung pohonnya Bu. Dia bisa 2 hari, bisa sehari,
bisa 3 hari. Oke. Nah, tapi kalau di sini Paling lama 3 hari. paling lama 3 hari. Oke. Tapi kebanyakan di sini pohonnya bagus-bagus Oke. dan susunya masih banyak. Mhm. Tapi alhamdulillah pelan-pelan pun juga harga karet ini udah mulai Naik lagi. naik lagi. Karena dulu Bu di tahun 2016-2015 ini bisa 1 kilo ini 20.000. 20.000. Iya. Kalau Tapi sekarang sekitar 9.000 Oh. terus 10.000. Anjlok lagi ya. Jadi Oke. makanya banyak lagi. Yuk kita lanjut lagi kali ya jalan-jalan lihat. Yang Biasanya di lain. sini juga banyak monyet karena ada buahnya juga pohon karet ini. Jadi kalau untuk paket trekkingnya sendiri, kalau untuk Wisman itu apa-apa aja bang? Nah, kalau dari harganya paket untuk tamu mancanegara kita biasa pakai euro di sini, khususnya di Bukit Lawang. Yaitu dari 3 jam itu 35 euro. 35 euro per orang ya? Itu per orang ya. Oke. Itu minimal itu 3 orang, Minimal 3 orang, artinya maksimal 6 orang. oke. Nah kalau misalnya dia 1 orang, tapi dia mau bayar karena nggak punya kawan nih, bisa? Itu nanti kan bisa kita gabungin. Oh, Jadi kan oke. ada nanti tamu lagi gabung, cari teman, ataupun ada juga sebagian yang nggak mau gabung, dia bayar sendiri. Oh, tapi Bayar 3 tapi. bayar 3 Iya, tapi artinya bisa 1 tapi bayarnya tetap 3. iya. Oke. Tadi itu apalagi paket 3 jam 35 euro. Kalau kalau 1 hari Kalau 1 hari itu 55 euro. 55 euro. Kalau yang 2 hari 2 hari 110. 110. Iya. Terus Yang 3 hari itu 180. 380 180 Iya. euro. Kalau Terus? yang 4 hari sekitar 200 gitu Bu. 200. Saya pun udah lama 3 tahun ini Bu nggak ada turis. Oh, nggak ada turis karena Jadi COVID. kita mengharapkan juga khususnya lah tamu mancanegara ataupun ya orang-orang kita ya lokal bisa membantu kita datang kemari untuk menjalani aktivitas kita seperti ini, bisa kita atraksi dengan alam. Dengan alam ya. Nah, tadi yang paket-paket tadi itu include makan nggak bang? Kalau yang tadi itu untuk peserta yang mau, mereka hanya persiapkan diri dan bahan yang apa yang mau dibawa itu untuk diri sendiri aja. Oh, untuk diri sendiri, Tapi artinya kalau- nggak disediakan makan. Iya, Oh, berarti itu adanya paket pemandu ya? iya. Kalau Oke. makan sama tempat tidur kalau kita nginap, sama kalau kita mau rafting itu bisa included semuanya. Oh, include. Iya. Include, tapi tetap makan nggak? Makan juga include. Oh, include kalau rafting, kalau Iya, rafting. Oke, jadi iya, dari iya. harga yang saya sebutin tadi itu udah included semuanya. Semuanya paket. Hanya hari pertama harus bawa air sendiri. Kalau hari kedua itu kita kan udah ada asisten nih yang udah masak air, jadi kita nanti bisa refill di dalam hutan. Hutan, Iya, oh. seperti itu. Kalau makan dari makan siang, makan malam, breakfast, lunch, habis itu kita pulang. Pulang. Iya. Nah, kalau untuk penginapannya sendiri bang, di sini kan banyak ya. Untuk penginapannya sendiri tuh biasanya kita bisa request nggak ke pemandu, saya maunya ada yang rekomendasi gitu, recommended untuk penginapan. Di sini khususnya untuk pengusaha mereka merekomendasikan pemandu dan juga ada pemandu kita dari HPI yang freelance, freelance di restoran, membantu restoran. Nanti setelah mereka ada tamu mau berangkat trekking, jadi yang freelance tadi ini dipekerjakan seperti Oke. itu. Rata-rata kalau untuk nginep di Bukit Lawang itu berapaan Kita di ya? sini dari mulai harga 200 sampai ke 600 ke 1 juta
1,5 juta. Oh, berarti kisaran itu tadi ya, Iya. segitu ya. Yang paling rendah sekitar 200 gitu, Bu. Kita 200, Yang paling tinggi 1,5 juta. 1,5 juta. Ya, kita bisa lanjut nih Bang, jalan Bisa. lagi. Ayo, Yuk. kita trekking lagi. Kita masih Dan hari ini kita ketemu orang hutan. seru nih ya, orang hutan. Ini namanya orang hutan Bungalo. Tempat Oke, ini Bukit Mendai. Bukit Mendai. Kalau orang hutan sendiri yang ada di Bukit Lawang ini Bang, ada berapa ya? Kalau di Bukit Lawang, saya pun bingung. Kalau Bukit Lawang ini kan hanya wilayahnya yang sini, Bu. Tapi kalau seluruh kawasan Taman Nasional, Iya, karena kita bermitra dengan TNGL, iya. jadi kita pun sharing informasi. Oke, Itu sekitar 7.000 ekor di dalam 7.000 ekor di kawasan dalam Taman Nasional. kawasan Taman Nasional. Iya. Tapi kalau untuk Bukit Lawang yang sering pengunjung Kalau- bertemu lah gitu. Kalau itu, Bu, dari Mhm. hasil yang kalau kita bilang di sini semi wild ya, orang hutan semi wild itu sekitar 25 orang hutan. 25 orang hutan. Iya, sudah Oke. included sama anaknya. Seperti Mina, Nah, Bese, itu nama-namanya kayak nama-nama orang ya. iya. Jadi Karena dari kecilnya pun Iya. juga mereka udah kan direhabilitasi dulu kan di Bukit Lawang ini kan dulu ada tempat kan, Bu. Jadi udah sama ranger ramah, diurusin karena pernah sempat sakit atau gimana, jadi diurusin, udah mulai besar, dilepas di dalam dan sampai saat ini. Jadi mereka si orang hutan tadi kan dia kan kalau bisa bilang hewan yang paling pintar. oh ya, Dengan pintar. simpanse ya, Mm-mm. karena DNA-nya itu hampir 100%, 96% aja dengan manusia, jadi Hampir sama. hampir sama. Oke. Jadi biasanya kalau bawa pengunjung lihat orang hutan gitu, kita boleh nggak sih Bang ngasih makan gitu? Itu yang selalu kita hadapin dengan khususnya untuk tamu lokal ya Iya. di sini, karena mungkin mereka nggak tahu kalau kita di sini melarang pengunjung untuk mengasih makan orang hutan, karena itu nanti akan berbahaya untuk si orang hutannya juga. Oh gitu. Karena di sini kita berdiri dengan konservasi juga Bukit Lawang, jadi aturan-aturan yang udah dibuat dengan TNGL kita sosialisasikan sama pemandu kita dan sama tamu yang datang. Oke. Kita udah mau sampai nih ya, udah Ya. mau sampai ya. Ya, kita Ini ada N14. papan informasi tentang Gunung Loser. Oh ini udah lama sekali ya. Abang udah ada belum nih? Waktu ini ada. Abang Ini udah saya- berapa lama? Tadi kita mau cerita ya. Abang udah berapa lama nih jadi pemandu? Saya pemandu 10 tahun, Bu. 10 tahun. 10 tahun. Asli orang sini. Asli orang sini. Oke. Sebelum saya jadi pemandu pun, Bu, Iya. saya setiap hari main-main saya pun di sini. Di sini di Di Bukit. daerah sini karena Oh, hobi juga kan. Saya pecinta iya. alam juga kan. Saya udah tahu sih tentang Taman Nasional ini, mhm, tapi iya, iya. untuk menjadi guide-nya Baru 10 tahun. Sebelumnya di mana? Sebelumnya saya ya masih sekolah lah, Bu. Oh iya Oke, iya. Bu, licin. Iya iya siap. Nih kita udah mau nyampe. Oh, ada ini ya. COVID-19 bisa menular dari manusia ke satwa. Jaga jarak aman 10 meter dengan satwa. Jangan memberi makan satwa liar, jangan buang air di dalam hutan. Terus kalau kepepet gimana, Bang? Kalau kepepet kita di sini biasanya kita nextnya mau sediakan ini pemandu itu macam cangkul kecil.
Oh ya, buat apa tuh? Itu untuk buat lubang. Oh, gitu, Jadi oke. kalau mau buang air besar, Iya. tamunya itu dikasih macam skop kecil atau cangkol kecil. Iya, dan nyekop Baru sendiri. nanti nyekop sendiri, ditutup sendiri. Oh, gitu. Iya. Jadi pastikan untuk tidak. Oke, oke, oke. Kadang-kadang kan mendadak deh kan. Iya. Bu. Kayak gitu ya. Jadi kita Iya. masuk nih ya. Biasanya kita sebelum masuk kita mau kasih tahu dulu sebelum Oh, masuk oke. aturan-aturan sebelum masuk, Bu. Oh gitu, ya Iya. ya ya. Apa nih biasanya kayak gimana? Biasanya sebelum kita memasukin kawasan, intinya kita harus respect sama alam liar. Oke, contohnya. Contohnya seperti kita nanti ketemu di jalan ada semut, nanti dipijak. Kan gitu. Oh, Kadang-kadang jadi kan kita kalau ada semut minggir ya. Iyalah, makanya kita kan masuk di kawasan dia, Bu, di rumah Iya, dia. iya. Kan Nah, kalau gitu. misalnya nggak ada jalan lagi, Nggak mungkin, nggak ada jalan. Tetap ada berarti nggak jalan. ada. Iya. Oke. Bunga cantik titiknya. Oh, gitu ya. Berarti tidak usah memetik-metik daun-daunan atau bunga. berarti Dan- di dalam hutan cuman bisa mengamati Ya. atau ada slogannya nih. Hanya menikmati, hanya boleh tinggalkan jejak saja. Ya, Seperti gitu ya, itulah kali kira-kira, ya. Bu. Dan juga untuk tadi kita memang terapkan sekali, kita dilarang memberi makan orang hutan karena memang itu udah misi kita juga di sini untuk meliarkan orang hutan. Lihat kan, berarti orang hutan di sini sudah liar semua ya. Iya, harapan kita gitu, Bu. Tapi Tapi si Minah ini, Bu. oh, si Mina. Si Mina ini dia kenapa dengan si beda Mina? karakternya dia. Oh, Dia lebih suka dia gabung-gabung sama kita. Karena Oh. setiap suara ada kresek-kresek gitu dia langsung datang tuh. suara manusia gitu, Dia Mina datang. ini langsung datang. Berarti kita ada Wah, kemungkinan nih ketemu Mina nanti. mudah-mudahan. Gitu ya. Kalau Karena kita dia ngeri juga ya. kalau kita ketemu Mina, kalau nggak kita lari, Hmm. kita kasih makan. Oh gitu. Jadi itu pilihannya ya. Iya, kalau lari lari. tengok situasinya. Kalau memang tidak dimungkinkan lari, Kita kasih makan. kasih makan untuk menghindari attack dari Mina. Oh, tadi. jadi habis kita kasih makan kita lari dong. Iya. Jangan juga kita diam di situ. Kalau nggak nanti diterkam juga Iya, ya sama Mina iya. ya. Nah, terus setelah penjelasan itu tadi apa yang boleh dan tidak gitu ya. Iya. Apalagi tuh, Bang? Itu tadilah kita harus mengikuti apa kata pemandu. Oke, siap. Karena kita pemandu pun juga tidak bisa promise atau 100% kita bakalan ketemu orang hutan. Oke, jadi nama- artinya kalaupun paket 1 hari atau 2 hari itu bukan dipastikan bisa melihat orang hutan, Iya, tetapi itu tadi ya. kita Kalau coba. kita beruntung kita bisa ketemu orang hutan, Iya. kalau kita tidak beruntung ya bisa melihat satwa ataupun tumbuhan lainnya yang Iya. ada di Taman Nasional Gunung Leuser ini. Kadang kan ada sebagian ingin nengok orang hutan tapi nggak temu. Ada juga yang komplain, Bu. Oke. Disitulah kita nanti menjelaskan bahwasanya kita ini bukan ke kebun binatang. Ya, ya. Tapi kita nih memang memasuki kawasan memang yang dilindungi, yang masih asri, masih liar. Oke. Terus setelah itu kita bisa lanjut nih. Bisa? Oke, berarti setelah penjelasan kita lanjut lagi masuk ke dalam Taman Nasional Gunung sini Leuser. dulu. Nah, kita kesini dulu Sebelum kita memasuki sebelum juga, masuk kita ke ngecek ngecek tiket. tiket. Tiket venue. Kurang tamunya, Pak. Ini ada 12 nih. 12 ya. Oh, kita ngecek. Ingat nih kan? Ngecek Jadi biasanya tiketnya kita di di sini sini. ngecek karena hari ini bukan hari weekend, karena saat ini kan masih pemulihan pariwisata, kita jaga hanya waktu weekend. Jadi Biasanya hanya waktu weekend aja. iya, Pada HPI saat dan TNGL pun udah bareng-bareng memantau siapa aja yang masuk di kawasan. Itu rencana. Oke, jadi tadi kita udah Udah ambil checking tiket, cek suhu karena masih COVID. Sekarang kita lanjut ya Bang ya, Oke, jalannya masih ya. fit. Masih fit. Nah, COVID. Ini kita udah masuk ya. Udah masuk kawasan. Udah masuk kawasan Udaranya Taman beda Nasional. deh di dalam sini, Bu. Oh iya benar, seger. Seger kita. Lebih segar karena banyak tumbuh-tumbuhan.
Kita oksigen terbaik nomor 2 di dunia. Oh gitu. Iya. Jarang-jarang Bu, kan Nomor 2 ya. beruntung. Nomor 1-nya Bang? Nomor 1-nya itu di Amerika, Kemajuan. South Africa. Oh. Ada Dad? Ada ya kan? Apa tuh Bang? Mawas orang hutan ya. Mungkin kemarin atau 2 hari yang lalu ada ketemu orang. Ada orang hutan. Oh ini tanda-tandanya ya. Habis Iya. ketemu orang hutan ya, pisang ya. Ini mungkin orang ini dijegat Bu, mau masuk. Ya. Orang hutan suka jegat ataupun dia sembunyi-sembunyi Bu. Oh gitu. Jadi sebenarnya pisang ini untuk antisipasi kalau ketemu orang hutan ya. Yang tadi misalnya sebenarnya kita mau ngamati, tapi rupanya orang hutannya pengen lebih dekat. Dia Jadi memang udah intelijen dia Bu, udah gimana kalau ketemu sama manusia dia harus makan gitu. kita gitu. Suggestingnya seperti itu. Atau mungkin karena ini sering ya itu tadi sering interaksi sama pengunjung. Jadi dia juga udah agak-agak males ya cari makanan yang paling gampang dapat dari pengunjung itu. Tapi pernah nggak sih Bang ada orang hutan nyerang gitu? Pernah ada kejadian? Ada Oh, sampai di kalau tamu nggak pernah Bu, oh tamu nggak ya? tapi pemandu. Oh pemandu. Nah, pemandu menyelamatkan tamu, jadi pemandu yang kena. Nah, Oh jadi gitu. pernah digigit, dicakar, ada sampai terkilir. Nah, ini ada pohon pandan. Pohon pandan. Oke, ya Ini. ya itu pohon pandan. Pohon pandan Setahu liar. saya pandan kayaknya pendek tapi ini Ah, ini yang liar Bu. ini yang liar ini Ya, pandan hutan. pandan hutan. Apa yang menarik dari pandan hutan ini? Kalau zaman dulu Bu, Heeh. orang tua kita di sini dulu pandan ini dikumpulkan daunnya Untuk apa tuh? untuk buat tikar. Oh, jadi ini yang buat tikar, bukan yang pandan kecil-kecil yang wangi itu ya? Bukan, yang ini dia pandannya. Oh, ya 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 ya. Jadi kalau saat ini pandan tikar seperti itu kan banyak dipakai untuk jenazah, Ya ya. untuk menguburkan kan harus ngangkatnya, alasnya harus pakai itu. Jadi caranya gimana sampai dia jadi tikar nih, Bang? Dia diputik Bu, diputik baru direbus Terus? pakai air panas, baru dikeringkan lagi biar jangan kaku. Dia mungkin dihentak-hentak gitu, dan prosesnya agak lama sih Bu, karena Berapa kan, lama tuh? manual. Oh, Nah, gitu dia ya. kalau buat dia satu tikar itu mungkin makan 1 minggu gitu. 1 minggu. Iya. Itu dia kalau fokus. Kalau cuman hanya ngerjain itu 1 minggu. Iya, Itu karena ukuran berapa tuh tikarnya tuh? Ukurannya 2 meter kali 120. Oh, harganya? Kalau harganya yang nggak mahal Bu, dari harga 50.000 Oh, sampai 100.000 gitu aja. gitu ya. Tapi sekarang Tapi pun udah jarang Bu. yang buat tikar. Ya karena harganya yang murah dan lamanya waktu pengerjaan itu ya. Bukan, tapi Oh, bukan. karena Jadi kita kan makin lama makin modern ini Bu. Oh, nggak butuh tikar. Jadi nggak perlu ya. pakai tikar yang kayak gitu lagi dia. Iya, iya. Jadi nih kalau untuk buat tikar semua daunnya dipakai. Semua daunnya dipakai Bu. Oh. Tapi tetap juga hati-hati karena daunnya ya? ini ada durinya Bu. Oh, jadi caranya gimana tuh supaya kita nggak kena durinya? Iya, dia dibersihkan dulu Bu. Dibersihkan. Baru dipotong, Oh. dibelah 2 dulu, kecil-kecil. Setelah itu baru dianyam sama mereka. Kalau untuk yang buat tikar ini sendiri masih ada, Bang? sini? Kalau di sini udah nggak ada Bu. Udah nggak ada untuk nggak Bukit Lawang ya? Oh. Tapi kalau untuk desa-desa lainnya mungkin masih ada. Masih ada. Tapi kalau di Bukit Lawang udah Di nggak Bukit ada. Lawang sendiri udah nggak ada ya? Oke. Iya. Selain tikar, jadiin apa tuh? Kalau Jadiin selain tas tikar, bisa nggak?
Itu tergantung kreativitas kita lagi, Bu. Oh. Kalau buat Kadang buat topi juga. buat topi Iya. juga, ya buat tas pun juga bisa. Tapi selama ini ibu-ibu kita dulu Tikar, hanya buat baru tikar. tikar ya. Mungkin nanti ide-idenya bisa disampaikan. Iya. Bisa buat tas atau buat. Iya. Oke. Oke, kita lanjut lagi, Bu. Oh, ini ada pohon besar nih, Bang. Di depan kita tuh. Jenis ke sana. apa tuh, Bang? Bisa kita juga ke Oh, sana. boleh. Jalan ke hutan Bukit Lawang. Jalan-jalan ke Bukit Lawang, ke Taman Nasional Gunung Leser bersama Bang Amrin. Ini kita, wah, ada bunyi-bunyi burung-burung nih, Bang. Sarang orang Oh, hutan. itu sarang orang hutan ya. Ya. Oh, ya itu umur berapa hari tuh, Bang? Kalau ini ya udah hampir 3 minggu, Bu. Oh, 3 minggu ya. 3 minggu ke 1 bulan ini, Bu. Oh, ya ya ya. Karena daunnya udah pada kering. Kalau masih baru gitu masih warna hijau. Iya. Oh. Nah, itu dan juga orang hutan ini, Bu. Mm-mm. Dia 1 hari bisa 4 kali buat Sarang. sarang. Kok ini banget dia pemborosan banget sih? Karena dia mau nyaman. Oh gitu. Karena nanti kalau dia balik lagi kan Mm-mm. ada semut, ada ular. Oh, jadi dia 1 hari itu selalu dia ganti buat buat baru di pohon Iya. yang sama atau di Beda. pohon yang beda? Oh, di pohon yang beda. Iya, kadang iya. sama ya, kadang beda. Oke. Kita lihat lagi ya pada sarang orang hutan. Nih lagi hujan. Hujan-hujan di dalam hutan. Kita nikmati suasana hutan Taman Nasional Gunung Leser. Situasinya lagi hujan. Oh. Itu ngapain tuh, Bang? Manggil orang hutan? Ini kita lanjut perjalanan. Karena Pulang ya. hari sudah mendung, Karena sudah hari sudah. gerimis, jadi kita arah pulang. Mungkin next time cuaca bagus bisa pulangnya Arung Jeram, Bu. Oke, Alung Jeram, rafting sepanjang Sungai Bohorok ya. Sampai ke Bukit Lawang. Nih kita jalan pulang, masih dengar suara-suara burung nggak ya? Burung. Kalau Lagi untuk suara burung, jangkrik, Bu. oh jangkrik. Tapi jangkrik bisa tuh kedengeran kalau sore gini, bukannya malam ya? Dia mau menjelang malam. Oh, menjelang malam. Jadi kalau kita camping bisa ya untuk di dalam hutan ya? Bisa kali, Bu. Bisa kita fasilitasi untuk pengunjung yang mau bermalam di Taman Nasional. Kita fasilitasin dari pemandu. Tapi Bang, Bukit Lawang nih, Bang. Kalau ini, Bu. Apa tuh? Ada yang goyang-goyang tuh, Bang? Orang hutan. Iya, bener-bener. Orang hutan. Oh iya. Oh, beruntung kita ketemu Wah, juga iya orang ya. hutannya. Itu jantan apa betina tuh, Bang? Itu betina, Bu, sama anaknya itu. Oh, kayak sama di anaknya ya? belakangnya. Iya iya iya. Itu namanya siapa tuh? Ini namanya si pesek, Bu. Oh, ini yang si pesek itu ya. Ya, Kita kalau lewat bawah situ nggak apa-apa ya, Bang? Aman ya? nggak apa-apa karena masih tinggi dia, Bu. Oh gitu. Ya, Dia nggak jatuh deh. Makanya kita harus jalan cepat. Oke, Sana siap. dulu. Kita harus pelan-pelan supaya nggak kejatuhan si pesek ya. Seru ya sebenarnya ya, kita bisa lihat ada orang hutan, ada pohon pandan, burung-burung gitu ya.
Kalau burung rangkong bang, Burung rangkong kemungkinan untuk kita ketemu besar nggak tuh? besar Bu, tapi kita nggak bisa banyak jalan. Oh gitu. Kita harus Artinya kita harus stay iya. berapa lama tuh kira-kira? Kita stay itu di ketinggian dia minimal dia itu Bu 250 300. Kita stay jadi jarak pandang kita luas gitu. Dia. Oke. Dan burung-burung tadi pun juga Berarti sebenarnya ini masih kurang tinggi ya? kurang. Masih naik lagi sebenarnya. Iya. Oke. Kalau 2 hari atau 1 hari udah bisa kalau beruntung ketemu. Oh ini ada jamur nih bang. Bang, jamur apa ini? Nih ada jamur-jamur. Jamur liar. Jamur liar. Oke. Ini bisa dimakan ya? Kalau sebetulnya kalau dikelola jamur ini yang jenisnya seperti ini bisa dimakan. Tapi Oh yang kan ini bisa dimakan. kita harus prosesnya lebih lama lagi. Oh Karena- biasanya kayak gimana itu bang? Dia harus direbus dulu sampai lama, dan juga dia ada macam untuk anti getahnya itu. Pakai apa biasanya? Dia macam air apa itu? Macam Air apa, Bang? macam air cuka. Air cuka. Iya. Jadi kalau misalnya kita ngecamp di dalam, pernah nggak kehabisan makanan terus Kita kalau ngecamp di dalam biasanya kita kekurangan makanan. Kita biasanya cari pisang liar dan juga bambu liar. Oh gitu. Jadi kita makan bambu tuh. Makan kalau kita bilang di sini rebung. Dia yang masih Iya, muda. iya, iya. Yang Oh, masih rebung. muda. Bukan kita makan bambu. Bukan kita makan bambu tua. Dia Oh, bambu iya, yang iya. masih Rebung. masih muda. Rebung. Itu yang masih bisa dikelola konsumsi. Pakis. Sama ya pakis. Iya. Pakis hutan, pisang hutan. Pokoknya bisa. serba hutan ya. Iya. Yang di dalam hutan namanya hutan. Iya. Oke, Asal lanjut. jangan pulang-pulang jadi orang hutan lah. Oh gitu. Tapi kalau kelamaan lama-lama bisa jadi orang hutan itu ya bang ya. Bisa jadi terbiasa. Tapi maksudnya gini, kita kan kalau mau lihat orang hutan itu katanya kita nggak boleh berbau manusia, harus nggak boleh wangi gitu supaya bisa ketemu. Betul nggak sih itu bang? Sebetulnya itu nggak betul. Nggak betul. Tapi kalau kita jangan terlalu wangi atau memakai krim Iya. ataupun sopel anti mosquito gitu, anti nyamuk, itu dilarang karena Oh. kan baunya, wanginya itu yang membuat orang hutan tadi enggak mana ya, Menjauh apa mendekat? mereka makin menjauh. Oke, jadi oke. Jadi kita udah sampai. Yo Bang Amrin, sekarang kita jalan turun Iya, sebelum hujan kalau sebelum kita hujan. Jadi sebenarnya kita yang perlu bawa apa tuh? Bawa tumbler, dan juga bawa kantong plastik, ya terus bawa jas hujan ya, ya supaya perjalanan kita tetap nyaman, tidak terkendala karena hujan. Pas. Gitu ya. Sip. karena saat ini lagi musim Wah, ini hujan. penuh ya Bang ya. Ini penuh air gini. Jadi dibuang dulu airnya, oke. Dibuang. Dibuang. Ini kalau kira-kira berapa lama nih? Udah seminggu nih? ini Seminggu 3 hari ya tadi ya. Sorry. ini sekitar 3 hari. Ini 3 Tapi hari. baunya udah Campur ya kan. baunya Bu, kan? Bercampur. Saya malah Wanginya nggak kecium bau nih. Tadi mau cium bau. mau nyium bau. Dari campur tuh kan. Iya. Iya. Oh, udah campur apa Ini dia kalau lagi musim hujan, maksudnya? jadi dia getah pohon karet ini Iya. kita kasih yang asam-asam Biar. supaya dia lebih cepat untuk mengental. Oke. Karena sebelum air hujan menyatu dengan susu getah ini, Iya. nanti dia nggak jadi kental. Oke. Jadi kita harus kasih yang asam-asam biar supaya cepat kental. Gitu. Oke. Terus nanti caranya diambil gitu ya? Ini caranya kita ambil, diambil. Terus nanti dijadikan satu. Nanti biasanya kita itu pakai bak. Bak itu gitu ya. di tanah kita cetak, kita masukin, baru kita kolek lagi untuk ambil susunya. Baru kita masukkan jadi satu di dalam bak biar supaya tidak pecah menjadi semacam agar-agar gitu. Di koleknya tuh pakai pisau ya? Ada Pakai tuh, ada pisau, dia khusus ya? memang spesial pisaunya Ini memang kayak gini ya supaya bisa mengalir. turun. Ah, Oh gitu. mengalir Iya. aja. Oke. Iya.
Yuk kita lanjut perjalanan kita. Habis ini kita kira-kira mau makan apa ya yang enak-enak dari Bukit Lawang? Ah, Apa yang khas Bang Amrin? kalau kita di sini khasnya ikan jurung sih Bu. Ikan jurung? Ikan apa tuh? Ikan asli dari Sungai Bahorok. Oh, ikan asli. Nah, jadi Di ikan budidaya atau untuk liar? saat ini masih liar. Oh, masih liar. Jadi nangkap di nangkapnya sungai. pakai tradisional. Pakai tradisional itu pakai tangan gitu maksudnya? Ada yang pakai tangan. Oh iya. Dia Iya, iya, menyelam malam, Terus? malam pakai senter, dan modal sarung tangan. Ya. Karena kan kalau ikan ini kalau malam dia sifatnya dia nggak banyak Aktif. bergerak, Oh gitu. nggak Iya. terlalu aktif. Jadi kita senter dia juga gampang kita pegang. Iya. Jadi kalau musim hujan gini airnya keruh, kita pakai jala. Oh, pakai jala. Iya, pakai jala. Ya, jadi biasanya ikan jurung itu diapain tuh Bang? Kita di sini kita sayur asam biasanya. Sayur asam, pakai sayur sama asam gitu. Sayur asam itu dia memang rasanya asam, dia pakai asam-asam sama pedas. Oh, asam apa ya? Kalau kita di sini asam combrang kita Oh, pakai. asam combrang. Itulah namanya Oke. ciri khas kesukaan orang di sini Bu. Kalau makan ikan jurung itu di sayur asam. Ada juga sebagian yang di sale. Ini sale. Tapi Iya. itu selalu ada makanan itu atau Musiman juga Bu. oh musiman. Jadi kalau kayak sekarang nih. Kalau kayak sekarang ini karena musim hujan kan agak susah kan nangkap ikannya, jadi kita jarang ada ikan. Jadi kita makanan ya seperti biasa. Kalau kita di sini restorannya biasanya si western. Oh, western. Iya. Jadi memang kalau untuk bule WNA gitu ya makanannya makanan bule lah ya. Jadi Iya. dia nggak perlu merasa. Ada juga ya kita di sini biasa kalau orang kita kan kari rendang atau gado-gado. Oh, Itu juga banyak tamu mancanegara yang mau coba Gado-gado. makanan-makanan kita ya. oh, itu tapi makanan nggak khas ya sama Nggak khas sini ya. ya. Sudah berapa nih? 5. Lumayan ya, segar habis dari hutan yang tadinya mungkin ada apa tuh agak sesak-sesak napas bisa ke hutan ya buat Iya. healing sekalian. Enggak semuanya bisa macam kita ini Bu, bisa menghirup udara terbaik nomor Nomor dua di nomor dunia. dua kata Bang Amrin, nomor 1 Saya Jawa, ayah saya Jawa. Sekarang ini ada penginapan juga ala-ala kayak di Di mana nih Bu? Di mana nih? Bali. di Bali ya. Di Bali kayak gini juga ya, dia Iya. modelnya ya. Bisa jadi alternatif. Nah loh, ini kenapa nih pohon ini Diselimutin. diselimuti oleh plat? Kenapa nih kira-kira Bang? Inilah untuk menjaga pohon kita dan menjaga buah-buahannya supaya tidak dipanjat dengan orangutan Oke. dan juga tidak dimangsa sama hewan-hewan yang memang mau makan buah. Jadi masyarakat dan juga sebagian ada lembaga Iya. yayasan yang peduli. Jadi mereka ngindarinya seperti ini, jadi nggak bisa manjat. Supaya nggak manjat karena Iya, licin. karena licin. Oh ya. Jadi ini sebenarnya salah satu trik untuk menangani konflik orangutan sama satwa-satwa pemanjat ya. Iya. Oke. Lanjut. Lanjut. Nah, ini Welcome back. We are welcome back still to
Visitor Center Taman Nasional Gunung Loser. Ini dia. Jadi pastikan, ini udah ada tamunya. Ada monyet ekor panjang. Sebelum ya, jadi sebelum kita masuk dalam kawasan ke Visitor Center dulu untuk melapor. Ya, itu tadi kawan loser, perjalanan kita memasuki Taman Nasional Gunung Loser bersama kawan-kawan saya dari Himpunan Pramuwisata Bukit Lawang. Jadi jangan takut untuk berwisata dalam situasi pandemi COVID dengan tetap mematuhi prosedur kesehatan. Ayo ke Taman Nasional Gunung Loser.